Puji Tuhan saudara, hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal ke-25. Sebelum merenungkannya, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah hari-hari yang sudah kami lewati dalam tuntunan-Mu, hari ini dan seterusnya pun Engkau tetap menuntun kami melalui pekerjaan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkannya, biarlah urapan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Singkapkan rahasia firman-Mu dan buat kami memahami, mengerti, dan juga mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui pekerjaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sampai di 1 Samuel 25 dan saya ingin ajak saudara membaca di ayat yang ke-13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Kebaikan Daud dibalas dengan kejahatan oleh Nabal. Bagaimana tidak? Daud dan pasukannya sudah menjaga ternak Nabal. Dikisahkan di ayat yang ke-15 sampai 16. Tetapi pada waktu Daud meminta makanan kepada Nabal, Nabal justru menolak memberikannya. Daud jelas marah karena ia merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Nabal. Secara manusia, kemarahan Daud adalah wajar. Namun kemarahan tersebut menjadi tidak wajar ketika Daud dan anak buahnya menyandang pedang dan bahkan bersumpah akan menghabisi seluruh keluarga Nabal. Saudara, dalam melakukan kemarahannya ini, Daud berani mengatasnamakan Tuhan terhadap apa yang akan diperbuatnya. Padahal Tuhan tidak pernah menyuruh Daud untuk membunuh Nabal dan keluarganya. Demikian pula Daud juga tidak pernah bertanya kepada Tuhan atas keputusannya ini. Daud mencari keadilan dengan caranya sendiri, seperti yang dikatakan Abigail, istri Nabal. Saudara kasih oleh Tuhan, kemarahan membuat seseorang yang berkenan di mata Allah seperti Daud hampir melakukan tindakan yang bodoh. Kemarahan membuat Daud lupa bahwa ia adalah seorang yang diurapi oleh Allah. Tidak hanya Daud, kita semua pernah marah karena marah adalah bagian dari emosi diri kita sebagai manusia. Jika tidak hati-hati, kemarahan kita bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Marah memang tidak dosa. Tetapi jika kemarahan telah membuat kita melakukan tindakan di luar persetujuan Allah, maka kemarahan itu telah membuat kita menjadi berdosa. Memang bukan perkara mudah untuk tetap tenang ketika sedang berada di puncak kemarahan. Tetapi belajar dari kisah Daud hari ini, mari kita sama-sama mengendalikan diri ketika sedang marah. Jangan biarkan kemarahan menguasai hati dan pikiran kita. Firman Tuhan berkata, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Mazmur 4 ayat yang ke-5. Mari minta Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran kita untuk bisa tetap tenang, agar jangan sampai kita melakukan sesuatu di luar persetujuan Allah, sehingga menjadikan kita berdosa di hadapannya. Biarlah kita marah, tetapi jangan berbuat dosa. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, melalui renungan hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk kami dapat mengendalikan amarah kami, untuk kami dapat mengendalikan diri kami. Secara tidak langsung berarti kami harus belajar sabar. Kami harus bertanya kepada Tuhan. Kami harus meminta tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak salah bertindak. Dan kuatkan kami Tuhan untuk tetap bisa mengendalikan dan menahan amarah kami, sehingga langkah hidup kami, keputusan dan tindakan kami tidak berlawanan dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terus terangi dan teruslah berkarya di dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak ingin melukai hati orang lain karena amarah kami. Kami ingin selalu menjadi berkat ya Tuhan.
bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.